Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mengulas kembali alur cerita film yang berasal dari India yang berjudul Hotel Mumbai tahun 2018. Di mana film ini diambil dari kisah nyata yang terjadi di Mumbai, India. Oke, sebelum dimulai, saya mengajak para sahabat semuanya yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah cukup di like saja. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film diceritakan ada sekelompok pemuda yang menaiki sebuah perahu, di mana masing-masing pemuda tersebut memasang sebuah earphone di telinganya, sambil mendengarkan perintah yang berasal dari seberang sana. Di mana tugasnya adalah untuk membuat sebuah teror ketakutan, di mana ini katanya adalah perintah Tuhan. Setelah sampai menepi di daratan, para pemuda tersebut langsung menuju ke beberapa lokasi. Di antaranya stasiun kereta, kafe Lilopal, dan Hotel Taj Mumbai. Selama di perjalanan, mereka terus mendengarkan arahan-arahan dari pimpinannya. Di sisi lain, diperlihatkan di sebuah hotel yang dimana para pegawainya terlihat sangat sibuk akan menyambut tamu VIP mereka, yaitu Zahra Kasani dan suaminya David Donchan, dan bayinya yang baru saja dilahirkan. Kemudian tibalah Zahra beserta suaminya di hotel tersebut, dan langsung disambut dengan ramah oleh para pelayan hotel, dan langsung diantarkan ke kamar mereka. Di sisi lain, tibalah para pemuda tersebut di stasiun kereta api. Kemudian, para pemuda tersebut menyiapkan senjatanya di WC setempat, lalu keluar dan mulai menembaki semua orang yang berada di sana dengan membabi buta, hingga banyak yang langsung tewas di tempat. Seketika itu pula teror ketakutan mulai tersebar di seluruh masyarakat setempat. Di sisi lain, di hotel terdapat petugas restoran yang sedang melakukan persiapan pemeriksaan kepada karyawannya, dan dipimpin langsung oleh kepala karyawannya. Namanya Obroy, tapi di sini kita panggil saja Baba. Dan pada saat pengecekan berlangsung, ada salah satu pegawainya yang terlambat yang bernama Arjun. Saat itu Arjun dimarahi oleh Baba karena alasannya tidak disiplin, dan kebetulan pada saat itu Arjun juga tidak memakai sepatu. Tapi Arjun meminta kepada Baba untuk dapat terus bekerja karena saat itu Arjun disuruh pulang oleh si Baba. Dan akhirnya Arjun dapat bekerja dengan meminjam sepatu dari Baba. Di sisi lain, pemuda yang menuju ke kafe Lilopal telah sampai dan langsung dengan beringasnya menembak secara membabi buta dan juga membom kafe tersebut. Beberapa orang menyelamatkan diri keluar dari kafe tersebut dan langsung berlari menuju Hotel Taj karena memang jaraknya tidak terlalu jauh dari kafe tersebut. Sampai di depan hotel, mereka langsung meminta masuk ke dalam, tetapi sempat tertahan. Tapi tidak lama kemudian mereka juga masuk ke dalam, dan ternyata pemuda yang tadi itu ikut masuk juga ke dalam hotel tersebut. Kemudian di dalam mereka bertemu dengan rekannya, dan akhirnya mereka berempat bersiap-siap menyiapkan senjata mereka. Setelah senjata siap, mereka mulai menembaki satu persatu yang ada di dalam hotel tersebut, mulai dari depan hotel lalu menyisiri lorong-lorong hotel, dan mereka juga menembaki setiap orang yang berada di dalam kamar tersebut hingga tewas seketika. Saat itu Arjun yang melihat penembakan tersebut langsung sigap menyuruh para tamu hotel berlindung di bawah meja dan mematikan lampu
agar terhindar dan tidak didatangi oleh para penjahat tersebut. Kemudian terlihat David sedang menelpon pengasuh bayinya, tapi tidak juga diangkat karena dia sedang mandi. Kemudian para penjahat tersebut menyisir setiap lorong dan kamar dan menembaki siapa saja yang dijumpai mereka. Kemudian adegan berpindah di mana pengasuhnya yaitu si Sally keluar dari kamar mandi dan menerima handphone dari David. Tidak lama kemudian kamar yang diketuk dan setelah dibuka ternyata ada ibu-ibu tua yang masuk dengan berlumuran darah. Dan tidak lama kemudian dua penjahat tersebut ikut masuk ke dalam. Segera saat itu Alice langsung masuk ke lemari pakaian. Dan ibu-ibu tadi bersembunyi di dalam kamar mandi. Sambil mendekap mulut si bayi tersebut agar suaranya tidak terdengar, dia melihat ibu-ibu tua tersebut ditembaki hingga tewas tak berdaya. Kemudian adegan berpindah di mana David keluar dari ruangan untuk bertemu dan menjemput anak serta Sally pengasuhnya. Segera David berlari menuju lift untuk menuju kamarnya. Saat di lift, dia hampir ketahuan oleh para penjahat. Untung saja dia diselamatkan oleh rak yang berisi makanan dan minuman, di mana para penjahat tersebut malah memakan makanan tersebut dan tidak jadi masuk ke dalam lift. Setelah menutup lift kembali, akhirnya David sampai di lorong kamarnya dan segera masuk. Dan akhirnya dia bertemu kembali dengan anak dan pengasuhnya. Kemudian di luar banyak media lokal dan internasional mulai memberitakan kejadian tersebut. Dan di luar hotel juga sudah berjaga para polisi lokal setempat, sambil menunggu polisi khusus yang datang dari New Delhi. Jarak New Delhi dengan Mumbai itu sangat jauh, dan artinya kemungkinan aksi teror tersebut akan berlangsung cukup lama. Kemudian adegan berpindah di mana Baba mulai mengumpulkan anggotanya staf hotel dengan tujuan untuk menyelamatkan para tamu hotel yang terjebak, yang dimana akan mereka kumpulkan di salah satu tempat yang bernama chamber, yaitu tempat evakuasi paling aman di hotel tersebut. Setelah mendapat telepon dari Baba, Arjun segera mengajak para tamu hotel yang tersisa untuk melewati tangga untuk masuk ke dalam chamber tersebut. Kemudian adegan berpindah di mana polisi lokal mulai masuk ke dalam hotel untuk mencari ruang CCTV untuk mengetahui keberadaan para penjahat tersebut. Setelah para polisi tersebut mulai memasuki ke dalam hotel, dan di sana ternyata mereka sudah disambut oleh para penjahat. Alhasil, ternyata polisi banyak yang langsung tewas di tempat, ditembak oleh mereka dan dibom. Dan ada dua di antara polisi yang selamat. Dan mereka langsung lari menuju ke tempat yang aman. Kemudian adegan berpindah di mana para penjahat mulai menyuruh petugas staf untuk menelpon para tamu yang berada di dalam kamarnya untuk keluar, karena tim penyelamat sudah datang. Alhasil tamu yang keluar dari kamarnya langsung ditembaki oleh para penjahat yang sedang berada tepat di depan kamar-kamar tersebut. Setelah itu para petugas staf merasa bersalah karena sudah membohongi para tamu dan tidak lagi mengikuti kemauan dari penjahat tersebut, dan akhirnya mereka pun ditembak mati oleh para penjahat tersebut. Kemudian lanjut ke chambers, tiba-tiba pintu diketuk kembali, dan setelah dibuka ternyata staf hotel lainnya sambil membawa tamu-tamu hotel lainnya. Dan ada salah satu tamu hotel wanita yang tertembak. Dan setelah dilihat lukanya yang cukup serius dan harus dibawa langsung ke rumah sakit, maka Baba memerintahkan Arjun untuk mengantarkan wanita yang terluka tersebut ke rumah sakit. Ketika di perjalanan, Arjun akhirnya bertemu dengan dua polisi yang selamat tadi.
Tapi si wanita tersebut malah keluar dan akhirnya malah dijadikan sasaran tembak oleh penjahat tersebut. Akhirnya dua polisi beserta Arjun lari menuju ruang CCTV. Kemudian adegan berpindah di mana David dan pengasuhnya sambil membawa bayi mereka keluar dari kamarnya. Tapi sialnya David malah terpergok oleh penjahat tersebut. Akhirnya mereka lari, di mana bayi dan pengasuhnya langsung bersembunyi di dalam lemari. Dan ternyata lemari tersebut tidak dapat dibuka dari dalam. Lanjutnya, David tertangkap oleh penjahat tersebut dan disandera oleh mereka. Kemudian adegan berpindah di ruangan CCTV, di mana saat itu Arjun melihat penjahat tersebut mendekati pintu chambers dan berusaha masuk ke dalam sambil menyamar menjadi polisi yang akan menyelamatkan mereka. Beruntung saat itu Arjun langsung menelpon Baba dan memberitahukannya bahwa dia bukan polisi tapi penjahat. Akhirnya pintu tersebut tidak jadi dibuka. Karena ketahuan, akhirnya penjahat tersebut merasa kesal dan berusaha masuk ke dalam. Dan polisi yang melihat tersebut langsung bergegas menuju ke tempat penjahat tersebut. Dan akhirnya baku tembak pun mulai terjadi, di mana dalam baku tembak tersebut salah satu penjahat terluka di kakinya dan polisi juga terluka di tubuhnya. Kemudian adegan berlanjut di mana Zahra dan beberapa tamu hotel lainnya memaksa untuk keluar dari chamber tersebut. Tetapi itu sempat ditolak oleh Baba. Tapi setelah perdebatan yang cukup sengit, akhirnya Baba membiarkan mereka keluar dari chamber tersebut. Setelah mereka keluar, ternyata mereka langsung ditembaki dan menyisakan Zahra serta kawan Rusianya tadi untuk disandra dan digiring ke tempat di mana David telah dulu disekap oleh mereka. Di tempat lain ternyata kawan penjahat mereka tertangkap dan satu di antaranya telah mati dan satu lagi masih hidup tapi masih dalam keadaan selamat dan menjadi tahanan polisi setempat. Artinya dua pemuda tadi yang menyerang stasiun akhirnya dapat dilumpuhkan oleh polisi lokal setempat, di mana satunya tertembak dan satunya masih hidup. Oke, lanjut. Di ruangan CCTV, Arjun melihat para tamu keluar dari kamarnya karena para penjahat mulai membakar hotel tersebut. Bergegaslah Arjun menemui mereka dan untuk mengantarkan ke chamber tempat evakuasi selama ini. Dalam perjalanan, salah satu staf hotel mendengar tangisan bayi dan langsung mengeluarkannya dan akhirnya pengasuh bayi tersebut bergabung dengan rombongan menuju chamber. Setelah di chamber, Tuan Baba mulai memberitahukan kepada semuanya untuk pergi meninggalkan chamber menuju lorong karena hotel sudah mulai terbakar dan juga menyuruh untuk mematikan handphone mereka. Tetapi ada salah satu tamu hotel yang tidak mengindahkan himbauan tersebut dan malah menelpon media. Alasannya untuk mencari bantuan. Akhirnya media malah memberitakannya dan ketua para penjahat tersebut itu langsung mengetahuinya tempat persembunyian mereka. Ya karena pasti memantau berita. Dan sesaat itu para pimpinan penjahat tersebut langsung menghubungi para pemuda-pemuda yang ada di dalam hotel untuk memburu dan membunuh mereka semua yang ingin kabur lewat chamber. Termasuk satu orang penjahat yang ditugaskan menjaga Chandra, disuruh untuk membunuh semuanya. Tetapi dia menyisakan Zahra seorang karena pada saat ingin ditembak Zahra berdoa. Dan akhirnya mungkin dia sadar dan tidak jadi membunuhnya. Karena apa yang selama mereka lakukan ini ternyata salah. Di chamber para tamu, hotel dan staf mulai pergi ke bawah menuruni anak tangga. Dan tidak lama kemudian
para penjahat tersebut mulai masuk dan mulai mengejar mereka sampai ke bawah. Dan di saat itulah mulailah para polisi khusus India berdatangan memasuki hotel dan akhirnya para penjahat mulai dihancurkan oleh para polisi tersebut dan akhirnya penjahat tersebut tewas dibom. Dan selamatlah para tamu hotel dan staf. Dan mereka langsung dievakuasi. Begitu juga Zahra, dia langsung menemui anaknya yang telah selamat, yang telah dibawa oleh pengasuhnya. Dan akhirnya Arjun juga dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Dan film ini pun selesai. Di akhir film diceritakan bahwa setelah 21 bulan pasca penyerangan, akhirnya Hotel Taj kembali berjaya. Dan semua staf hotel dan para tamu hotel yang selamat antusias menyaksikan pembukaan tersebut secara emosional. Pesan yang diambil, jangan pernah mengikuti ajaran sesat yang berkedok agama. Karena semua agama tidak ada ajaran yang seperti itu, yang mengajarkan saling membunuh. Bahkan dalam agama Islam sendiri, karena di dalam Islam jihad itu terjadi pada saat zaman Nabi Muhammad SAW saja. Dan perintah Nabi pada saat jihad berperang itu, beliau melarang pasukannya untuk membunuh wanita, anak-anak, orang tua, bahkan pemuka agama. Jadi jika ada yang mengatakan jihad adalah versi seperti film di atas, berarti Anda telah terpedaya oleh setan dan sangat-sangat berdosa besar sekali. Dan bukan surga yang didapat, melainkan neraka jahanam yang akan kalian dapat. Wih, udah kayak ceramah kita nih ya. Ya karena kesel aja gitu. Jujur ya, secara pribadi saya kesel melihat aksi teror tersebut mengatasnamakan jihad. Oh ya, untuk sekedar info saja, jadi setelah dalang dibalik teror tersebut itu ditangkap tahun 2019 ya. Namanya yaitu Hafiz Said. Coba nanti searching di internet ya. Jadi Hafiz Said ini adalah pimpinan pendiri organisasi militan Laskar-e-Taiba dan termasuk ulama radikal di Pakistan. Oke, baiklah, mungkin itu saja alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang belum, yang sudah ya cukup di like saja. Sampai ketemu lagi di episode video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.